Bab 348, Laut 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Meskipun dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Molon dalam hal itu, Yujin juga kebetulan cukup tinggi. Itu bukan hanya kasus dia tampak seperti orang biasa yang membentang memanjang. Setelah melalui pelatihan tanpa henti sejak usia dini, tubuh Yujin, yang telah berkembang sesuai dengan gaya bertarung yang dia patuhi dari kehidupan sebelumnya, sama sekali tidak kurus. Meskipun Gargit, yang praktis menyembah otot, akan mengkritik tubuh Yujin setiap kali mereka bertemu, di mata Yujin, otot-otot besar Gargit yang bodoh yang membuang-buang usaha. Bagaimanapun, Yujin cukup bangga dengan keunggulan fisik tubuhnya sendiri. Dengan kata lain, tubuh Yujin sangat jantan. Bahkan sebagai lelucon, akan sulit untuk mengklaim bahwa dia akan terlihat bagus dalam pakaian wanita. Bahunya yang lebar, dadanya yang tebal, dan lengannya yang menggembung. Meskipun Yujin dilahirkan dengan wajah yang sangat tampan yang masih memiliki beberapa jejak kekanak-kanakan, begitu wajahnya ditutupi dengan bantuan wig, yang tersisa hanyalah visi keburukan murni. Atau setidaknya, itulah yang ditekankan Yujin dengan sepenuh hati. Namun, yang lain menolak untuk menerima pendapat Yujin. Tetapi jika hanya itu yang ada untuk itu, maka itu tidak masalah bagi Yujin. Tidak peduli apa yang Sienna, Christina, atau Anise mungkin klaim, Yujin adalah seseorang yang bisa berpegang teguh pada prinsipnya untuk tidak menyukai apapun yang tidak disukainya. Namun, kali ini semuanya berbeda. Dan itu semua karena permintaan Ciel. Permintaan dengki dan jahat, pada saat itu. Faktanya, bahkan jika Yujin menolak permintaannya, Ciel akan tetap merahasiakan Yujin untuk dirinya sendiri. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang bisa disebarkan dengan ringan. Meskipun dia telah mengancam bahwa itu dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada kakaknya, Ciel bukanlah seseorang yang benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Yujin juga menyadari fakta ini, tetapi, bahkan jika itu masalahnya, Yujin masih memutuskan untuk menyetujui permintaan Ciel. Itu demi Ciel karena dia ingin membuatnya merasa lebih baik. Bahkan jika itu hanya dengan selisih kecil, Yujin memutuskan untuk membuat pengorbanan yang mulia. Bahkan jika itu berarti menggigit lidahnya. Mantra untuk mengubah warna rambut atau mata seseorang sebenarnya cukup sederhana. Mantra yang bisa membuat indera orang lain melihat sesuatu secara berbeda juga bukan bidang sihir yang menantang jika itu hanya mengubah indera orang biasa. Namun, mantra apapun yang benar-benar mengubah tubuh seseorang dalam beberapa cara adalah sihir yang sangat maju. Tapi untuk Arquaizat, itu pasti dalam kemampuan mereka untuk merekonstruksi tubuh mereka sendiri dan berubah menjadi penampilan yang berbeda. Tapi Yujin belum mencapai level itu. Yujin bisa dikatakan baru saja mencapai lingkaran ke-8, yang bisa disebut tingkat kekuatan standar untuk Arquaizat, karena formula api cincinnya, yang menggantikan lingkaran penyihir dengan bintangnya dan memperkuat kekuatan mereka. Selain itu, ada juga dukungan Akasha. Karena ini, Yujin merasakan secercah harapan. Tidak peduli seberapa cantik wajahnya setelah makeup, atau tidak peduli bagaimana rambutnya diperpanjang atau ditutupi oleh wig, jika wajah cantik seperti itu terletak di atas otot-ototnya yang besar dan menonjol, pada akhirnya, bukankah pemandangan itu masih tidak menarik? Namun, harapan itu pupus oleh Sienna. Lagi pula, dia tidak membutuhkan mantra kompleks seperti polimorf yang benar-benar dapat mengubah ras dan jenis kelamin seseorang untuk sesuatu seperti ini. Meskipun, bahkan untuk Sienna, tidak mungkin melakukan sesuatu seperti meregenerasi anggota tubuh seseorang yang terputus. Namun, jika itu hanya beberapa rekonstruksi fisik sejauh sedikit mengurangi tinggi badannya dan menekan otot-ototnya hingga batasnya, maka ini, Sienna terdiam dengan tegukan yang terdengar. Bahkan dengan sihir, ada batasan untuk apa yang mungkin secara fisik, jadi Sienna hanya bisa membuat penyesuaian dalam batas apa yang bisa ditangani tubuh Yujin. Itu juga tidak mungkin baginya untuk membuat payudara membengkak di tempat yang tidak ada. Namun, bahkan jika itu hanya sebanyak ini, Sienna tidak bisa tidak mengagumi keahliannya sendiri dalam sihir, serta penampilan baru Yujin. Tinggi badannya telah dikurangi menjadi sekitar tingkat Krisitna. Otot-ototnya yang tebal juga dikompresi hingga batasnya. Bahkan dengan itu, dengan semua pakaiannya terbuka, Yujin masih akan terlihat kasar dan bugar, tetapi ketika ditutupi oleh beberapa pakaian, garis-garis ototnya tidak dapat dilihat, jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Bahkan, lebih dari yang aku duga, gumam Sienna. Tulang pipi Yujin yang tajam dan rambut abu-abu yang panjang terlihat bagus di atas gaun putih bersih yang dibelikan Sienna kemarin sebagai bagian dari lelucon. Sienna bukan satu-satunya yang berpikir begitu. Christina dan Anise merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka menatap Yujin dengan mata kosong. Betapa indahnya. Kesan mereka bukan hanya dari sudut pandang estetika. Bagaimanapun, ini adalah Yujin Leonhardt yang mulia. Ini adalah sisi dirinya yang belum pernah dia tunjukkan kepada orang lain sebelumnya sepanjang hidupnya, dan dia jelas malu sampai-sampai dia hampir tidak tahan, tetapi fakta bahwa itu dia masih akan mengekspos dirinya kepada mereka seperti ini membuat jantung bersama para orang suci berdebar. Apakah kita selesai sekarang? Yujin memohon dengan gigi terkatup, berjuang untuk menahan rasa malunya. Suara-suara yang keluar dari bibirnya begitu keperakan bahkan mengejutkannya.
Saya pikir akan lebih baik jika kita mengubah warna rambut dan warna mata Anda, kata Ciel sambil memeriksa penampilan Yujin dengan ekspresi serius. Kami berencana membawamu bersamaku sebagai pelayanku, tapi bukankah akan terlalu jelas siapa kamu jika kamu mempertahankan karakteristik Leonhard? Jika kami akan mendandanimu sebagai seorang wanita, kami harus pergi jauh-jauh. Apakah kamu serius berencana membawaku ke kapal seperti ini? Yujin bertanya dengan tidak percaya. Lady Sienna dan Saint Rogeris juga telah sepakat untuk menyamar sebagai pelayan untuk naik ke kapal, balas Ciel. Apa hubungannya dengan ini? Yujin meledak. Apa sebenarnya yang tidak kamu mengerti? Ciel menjawab dengan tenang. Dengan cara ini, kita harus bisa sepenuhnya menipu musuh kita. Yujin dengan putus asa memohon, tapi kita tidak benar-benar perlu mendandaniku sebagai seorang wanita untuk membuat mereka menurunkan penjagaan mereka. Aku hanya bisa memakai penyamaran biasa yang berbeda. Jika itu tidak cukup, aku bisa bersembunyi di tong kayu. Bukankah kamu berjanji untuk mendengarkan permintaanku? Ciel memotongnya dengan senyum licik. Yujin menggertakkan giginya saat mulutnya tertutup. Baiklah, itu seperti yang dikatakan Ciel. Jika Yujin menyamar sebagai pelayan, tidak ada yang bisa melihat identitasnya. Meskipun ada risiko bahwa sihir yang menyamarkannya mungkin terurai ketika mereka tiba di Laut Solgarta, jika itu berarti bahwa mereka akan dapat mencapai tujuan mereka dengan selamat dan cukup dekat untuk menghadapi Iris, itu masih akan terbukti berguna. Tapi jika aku tertangkap sebelum itu, pikir Yujin dengan muram. Mereka sudah mati. Siapapun itu, dia pasti akan membunuh mereka. Itu adalah keyakinan tulus Yujin. Dia tidak bisa membiarkan penampilannya ini dilihat oleh orang lain. Berderit. Saat pintu terbuka, waktu sepertinya berhenti untuk Yujin. Dia berbalik untuk melihat pintu yang terbuka dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Melalui pintu yang terbuka retak, dia melihat Charmaine berdiri di sisi lain. Ada keheningan. Apa-apaan ini? Charmaine tidak bisa memahami apa yang dilihatnya sekarang. Ada seorang wanita dengan gaun putih, tidak. Ini Yujin. Yujin hati singa. Kenapa dia berpakaian seperti ini? Ahem, Charmaine berdeham dengan canggung. Dia merasa itu akan menjadi ide yang buruk untuk bertanya mengapa dia berpakaian seperti ini. Setiap orang memiliki rahasia yang ingin mereka sembunyikan. Charmaine tidak pernah menyangka bahwa Yujin Leonhard, Blood Lion, Dragon Slayer, dan Hero, akan memiliki selera seperti itu, tapi Charmaine memiliki pandangan fleksibel yang dapat menerima beberapa ukuran penyimpangan jika hanya pada tingkat ini. Dengan demikian, tanpa mengatakan apa-apa, Charmaine memutuskan untuk mundur selangkah untuk saat ini. Haruskah dia membiarkan pintu terbuka? Atau haruskah dia menutupnya? Untuk sesaat, Charmaine merenungkan pertanyaan itu di benaknya, tetapi tidak ada jejak keraguannya yang bisa dilihat melalui ekspresinya. Pada akhirnya, Charmaine bergerak untuk menutup pintu dengan ekspresi tenang. Tunggu, seru Yujin. Jika dia tidak berhasil mengklarifikasi semuanya tepat waktu, kesalahpahaman ini mungkin meledak dalam ukuran seperti bola salju yang bergulir. Berlari mendekat, Yujin dengan cepat menancapkan kakinya di celah yang menyusut di antara ambang pintu dan meraih pergelangan tangan Charmaine. Ini, tidak masalah. Aku mengerti, kata Charmaine, mencoba memahami perasaan Yujin. Dia mengerti, apa sebenarnya yang dia pahami. Hei, Lady Charmaine, tidak seperti itu, Yujin dengan cepat menyangkal. Saya tidak mengenakan pakaian ini dan penampilan saya berubah karena saya menginginkannya. Bukankah kau di sini bersama kami 2 hari yang lalu, Lady Charmaine? Untuk benar-benar menipu putri raksasa, aku setuju. Charmaine menyela, maksudmu itu bukan lelucon. Kamu serius berpikir untuk menyamar sebagai seorang wanita. Yujin dengan tegas mengangguk, aku ingin kamu menjelaskan hal ini, Lady Charmaine, tapi aku sama sekali tidak tertarik untuk memakai penyamaran ini. Aku benar-benar tidak ingin melakukan ini, tapi... Sumur, bagaimana saya harus mengatakan ini? Saya kira Anda bisa mengatakan saya benar-benar tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika itu kau, Lady Charmaine, aku yakin kau akan mengerti posisiku. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dia tidak bisa memberinya bukti paling tipis untuk mendapatkan kepercayaannya, tetapi meskipun demikian, dia tidak mungkin mengakui bahwa itu dia telah berjanji untuk memenuhi permintaan Ciel dengan imbalan menyimpan sesuatu yang dirahasiakan. Charmaine tidak bisa mengabaikan permohonan Yujin. Tanpa mengajukan terlalu banyak pertanyaan, dia hanya menganggukkan kepalanya. Yujin menghela nafas lega saat dia melepaskan pergelangan tangan Charmaine. Hanya untuk Charmaine yang mengatakan, itu terlihat bagus untukmu. Wajah Yujin kusut padanya dengan hati-hati menawarkan pujian. Iris sedang bermimpi. Dia sudah menyerah untuk menghitung berapa kali dia memilikinya, tapi itu selalu mimpi yang sama. Ketika mimpi pertama kali mulai datang, mereka tidak sesering sekarang, tetapi interval di antara mereka perlahan-lahan menyusut. Apa yang tadinya seminggu sekali beberapa saat yang lalu telah menjadi 4 hari sekali, dan sekarang dia memimpikannya mimpi yang sama hampir setiap hari. Pada awalnya, dia curiga bahwa Noir Giabella, ratu pelacur itu, mungkin telah mempermainkannya. Terakhir kali mereka bertemu adalah pertempuran teritorial beberapa tahun yang lalu. Namun, hubungan mereka, permusuhan mereka, belum terputus. Iris tahu bahwa itu belum berakhir.
Bahkan sekarang, memikirkan kekalahan itu akan menyebabkan dia menggertakkan giginya karena marah. Memikirkan kembali pertempuran teritorial satu lawan satu itu. Mungkinkah itu bahkan disebut pertempuran? Bahkan Iris sendiri merasa bahwa menganggapnya seperti itu adalah tindakan arogansi dan khayalan diri yang berlebihan. Pertempuran teritorial bahkan bukan pertarungan. Itu baru saja pembantaian sepihak. Dengan demikian, Iris tidak berniat memutuskan permusuhan ini. Dia tidak mungkin melupakan dendam yang ditempa saat itu. Setelah kehilangan wilayahnya di Helmut, Iris tiba di sini ke laut yang jauh ini. Begitu dia mendapatkan kekuatan yang cukup di sini, suatu hari dia akan kembali ke Helmut dan menginjak-injak seluruh Noir Giabella. Iris ingin merobek Night Demon yang kotor itu menjadi serpihan dengan tangan kosong, dan jika Noir masih berhasil bertahan hidup, Iris akan mengubahnya menjadi wadah untuk segala macam kotoran menjijikkan dan membuatnya memohon untuk dibunuh. Noir Giabella juga harus sepenuhnya menyadari bahwa Iris memiliki kebencian yang begitu dalam terhadapnya. Itulah mengapa Iris tidak bisa membantu tetapi memiliki kesalahpahaman seperti itu pada awalnya. Di Helmut, Iris telah ditekan oleh semua demon fog lain yang tinggal di sana. Ini karena dia dengan keras kepala bersikeras hanya mengandalkan Dark Elf untuk bawahannya. Itulah sebabnya, meskipun Iris telah menghabiskan 300 tahun terakhir yang panjang di Helmut, dia masih belum mampu membangun kekuatan sebanyak demon fog tingkat tinggi lainnya yang selamat dari perang. Namun, hal-hal berbeda di sini di Laut Selatan. Setelah tiba di Laut Selatan ini, Iris tidak pernah sekalipun mengalami kegagalan. Sebaliknya, semuanya berjalan sesuai keinginannya, nasib tampaknya tersenyum pada Iris. Baru 2 tahun sejak Iris tiba di Laut Selatan, tetapi kekuatan yang dia kumpulkan selama rentang waktu yang singkat ini lebih dari yang pernah dia lakukan selama 300 tahun di Helmut. Satu kata dari Iris bisa menggerakkan ratusan armada bajak laut. Dengan memobilisasi kekuatan yang begitu besar, dia telah menangkap banyak elf yang telah mencoba menyeberangi lautan untuk memasuki hutan hujan. Semuanya lancar. Itu benar, seperti arti harfiah dari kata-kata itu, Iris tampaknya berlayar dengan lancar ke masa depan mimpinya. Tapi berita seperti itu entah bagaimana pasti sampai ke Ratu Pelacur Helmut yang sombong dan kotor. Iris curiga bahwa Noir mungkin telah memutuskan lebih baik menghalangi Iris sekarang sebelum persiapan Iris selesai daripada menunggu sampai perang habis-habisan yang pasti akan pecah di antara mereka. Bagaimanapun, itu adalah spesialisasi Noir Giabella untuk menempatkan korbannya melalui mimpi buruk yang tak tertahankan berulang-ulang sampai pikiran mereka benar-benar runtuh. Tapi itu tidak benar. Kecurigaannya hanya berlangsung beberapa kali pertama dia bermimpi. Setelah mengalami mimpi yang sama berulang-ulang, Iris menyadari bahwa mimpi ini bukanlah mimpi buruk. Tidak, sebenarnya, Iris sudah mengetahui kebenaran sejak pertama kali dia mengalami mimpi itu. Tetapi pada awalnya, dia masih memiliki beberapa kecurigaan yang tersisa bahwa mungkin ada beberapa skema lain yang berjalan kaki. Namun, sekarang dia tidak lagi ragu. Mimpi buruk itu menyakitkan, dan sebagai aturan, mereka membuat Anda ingin bangun darinya. Mimpi buruk berbahaya yang digunakan oleh Night Demons akan menggunakan metode yang berbeda untuk mencoba melemahkan pikiran dan menghancurkan kehendak si pemimpi. Tapi mimpi Iris yang berulang tidak seperti itu. Sebaliknya, mereka manis dan nostalgia. Dia selalu memiliki mimpi yang sama berulang kali, tetapi Iris tidak pernah sekalipun berpikir itu membosankan. Ah, desa Iris. Alih-alih bosan, dia selalu mendapati dirinya sedih dan kecewa setiap kali mimpi itu berakhir. Bangun dari mimpi, Iris menyeka air mata di sudut matanya. Bekas air mata kering di pipinya ditarik dan diregangkan bersama dengan ekspresi wajahnya. Setelah menggosok pipinya dengan punggung tangannya beberapa kali, Iris membenamkan dirinya dalam sisa-sisa cahaya dari mimpinya. Punggungnya yang besar dan tangannya yang dengan lembut memeluknya sendiri. Sulit untuk melihat karena semuanya tertutup kabut, tetapi bahkan melalui kabut seperti itu, dia masih berhasil mengenali senyum peduli di wajahnya. Dalam mimpi itu, dia kemudian akan mengambil langkah pertama menyusuri jalan, dan dia akan mengikutinya, mencoba melakukan perjalanan bersama dengannya. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, hanya dalam beberapa saat, punggungnya yang besar tiba-tiba akan surut ke kejauhan, melemparkan bayangan panjang di belakangnya yang akan menelan semua orang di sana. Itu benar, Iris tidak sendirian dalam mimpi itu. Semua orang melihat ke belakang yang sama dari belakang dan berjalan maju bersama. Kamash, Sein, Oberon, Iris menggumamkan nama-nama saudara-saudaranya yang sudah lama meninggal. Seorang raksasa, vampir, dan Bisman. Mereka semua mungkin berasal dari ras yang berbeda, tetapi mereka pasti saudara kandung. Hah, Iris menghela nafas panjang lagi saat dia turun dari tempat tidur. Itu adalah mimpi yang aneh. Itu benar-benar nostalgia, karena mimpi itu membawa kembali kenangan masa lalu yang jauh. Namun, dalam ingatan Iris, pemandangan seperti itu tidak ada. Mungkinkah nostalgianya untuk masa lalu menyebabkan dia memimpikannya kenangan yang tidak pernah benar-benar ada? Tidak, bukan itu. Dia tidak memiliki dasar untuk itu, tetapi Iris yakin bahwa mimpi ini bukanlah ilusi yang diciptakan oleh kerinduannya akan masa lalu. Ayah, yang berjalan di depan mereka, memimpin semua anaknya dengan tangan, pasti adalah Raja Iblis Kemarahan. Yang mengikutinya adalah semua saudara kandungnya, karena Iris mengingat mereka. Ayah. Iris teringat Raja Iblis Kemarahan,
yang telah meninggal 300 tahun yang lalu. Meskipun dia adalah Raja Iblis, dia selalu sangat baik kepada anak-anaknya. Dan sampai akhir, Iris masih belum bisa mengerti mengapa dia dipilih sebagai anak Fury. Ini tidak bisa membantu karena Iris memiliki latar belakang paling rendah hati di antara semua anak Fury. Kamash adalah kepala suku para raksasa. Oberon juga adalah kepala suku dari para Beast Folk yang jatuh. Bahkan Shane adalah lord dari salah satu klan vampir terbesar. Iris tidak memiliki latar belakang yang mengesankan. Dia baru saja menjadi satu Ranger Elf di antara banyak lainnya, dan ada sejumlah besar Dark Elf yang jatuh di sampingnya. Namun, bahkan di antara para Dark Elf lainnya, Raja Iblis Fury telah memilih Iris. Raja Iblis Fury bahkan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan ketika membuat pilihan itu, dan demi memperkuat putrinya yang terlemah, dia secara pribadi memberinya Demoneye. Iris berdiri di depan cermin, sama sekali tidak mengenakan apa-apa. Dia melihat kulit abu-abu, telinga panjang, runcing, rambut putih, dan mata merah terpantul di cermin. Semua ini telah diberikan kepadanya oleh ayahnya. Sambil memeluk tubuhnya sendiri, Iris menutup matanya. Nasib tersenyum padanya dan berubah menjadi penarik angin besar yang telah meniup Iris ke tempat ini. Itu benar, semua ini harus menjadi takdir. Iris membuka kembali matanya. Di dalamnya ada Demoneye of Darkness yang dia terima dari Raja Iblis Fury 300 tahun yang lalu. Bayangan hitam menggeliat di dalam pupil matanya yang merah darah. Ayah. Akhir dari mimpi itu selalu sama. Ayahnya, yang paling jauh di depan mereka semua, berlutut. Bahkan sebelum dia bisa mendekati ayahnya yang sekarang stasioner, dunia di dalam mimpi itu terendam air. Berkat itu, semuanya tenggelam di air dan hanyut. Ayahnya, Iris, saudara-saudaranya yang lain, semuanya. Ayah, apakah kamu mencoba menunjukkan sesuatu padaku melalui mimpi ini? Iris bergumam sambil dengan lembut membelai kelopak matanya. Dia ingat ketika dia pertama kali mulai mengalami mimpi ini. Saat itulah kastil naga iblis di Helmut telah jatuh. Ketika Jagon, yang telah membunuh dan melahap Oberon, telah mati. Sejak saat itulah mimpi-mimpi itu dimulai. Iris bergumam pada dirinya sendiri, sebagai satu-satunya anakmu yang masih hidup. Apakah Anda mencoba menunjukkan kepada saya cara membuka jalan? Kamash telah meninggal 300 tahun yang lalu. Shane dan semua garis keturunannya juga telah meninggal 300 tahun yang lalu. Di antara anak-anak Fury, satu-satunya yang selamat dari perang adalah Iris dan Oberon, dan bahkan Oberon akhirnya dimakan oleh putranya sendiri. Sekarang putra Oberon juga telah meninggal, satu-satunya keturunan Fury yang tersisa adalah Iris. Jika itu kehendakmu, ayah, kata Iris sambil terus membelai matanya yang merah darah dengan ujung jarinya. Kemudian, bahkan setelah dibawa ke laut untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Iris akan memastikan untuk berlayar ke ujung laut selatan. Ke laut yang penuh misteri, Laut Solgalta. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Iris merasa bahwa tempat ini nyaman dan ramah seolah-olah ini adalah rumahnya.